Baik, untuk siang hari ini yang kelompok Bu Lili ya, Nggih, angkatan 49, Mbak. Angkatan 49 hari ini dengan Bu Lili. Jadi nanti mana Bu Lili? Bu Lili sudah hadir belum ya Bu Lili? Assalamualaikum Bu Lili. Belum hadir, Mbak. Belum ya? Nggih, Oh belum. iya, kita nunggu Bu Lili dulu ya. Ini berarti nanti pembelajaran ini karena dimulainya siang, berarti nanti menyesuaikan saja. Ini kan pembelajarannya itu 3 jam ya? Nggih, 3 JP. 3 jam. Berarti nanti karena dibuat kelompok, berarti kelompok 1 dan 2, kelompok 3 dan 4 gitu ya. Nggih, Ya, kita nunggu Bu Lili dulu sebentar. Atau kita langsung mulai dulu dengan menyanyikan Indonesia Raya dulu ya. Atau nggih, Mas siap, sebentar Mbak. dulu lanjut petugas-petugasnya sambil kita menunggu Bu Lili. Monggo Pak Nggih, Hasib, nggih. Monggo yang untuk teman-teman yang petugas-petugasnya. kebagian menjadi Yang petugas menjadi apel hari petugas ini. rekod jangan lupa ajukan permintaan dulu nih tak Prof. Nggih. Saya tak hubungi Bu Lili. Monggo, Mbak Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Kota Semarang, yang terhormat Panitia Latsar Angkatan 49, serta seluruh peserta Latsar CPNS Angkatan 49 yang berbahagia. Mengawali kegiatan siang hari ini, mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Kementerian Agama. Kepada Saudara Yumnanda Abid Saputra Eskom, kami persilahkan.
wujudkan negeri yang damai, berhikmah untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berhikmah untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berhikmah untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berhikmah untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Terima kasih. Kegiatan selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Saudara Rohmat Fauzan SH. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran siang pada hari ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita membacakan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, terkhusus untuk yang beragama Muslim, baca Al-Fatihah bersama-sama. Ala hatini awalnya kantin sholihah, syiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga dengan bacaan doa tadi pengajaran pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, doa telah kita panjatkan. Semoga kegiatan hari ini mendapatkan keberkahan dan kelancaran. Sekian kegiatan apel pada hari ini. Mohon izin saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada petugas yang sudah mengawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Agama doa. Baik, untuk para peserta mohon ditunggu sebentar ya. Ini karena memang hari ini jadwalnya itu bertumpuk-tumpuk. Baru saja tadi selesai untuk seminar di rancangan aktualisasi angkatan periode angkatan 37 ya tadi sudah.
Dan mohon untuk peserta sesuai dengan jadwal nanti jam 1 dimulai materi dari Bu Lili. Tapi ternyata ini ada tempuk jadwal dengan angkatan sebelumnya. Jadi mohon bisa ditunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Ditunggu sebentar.
Assalamualaikum Bu Lili. Sudah pada ngumpul ya? Ya, Ya, sebentar ini ada perbedaan jadwal. ya, Nggih, nggak apa-apa. nggih. Sebentar aku nunggu Mbak Dwi atau nanti ada info Oke, ya? Sik. Kata Mbak Dwi, Bu, barengan 4 kelompok saja. Ini info terbaru. Nggih, nggih Pak Muklasin. Empat, gimana? 4 kelompok kata Mbak Dwi ini WA aku. Eh, tadi infonya kelompok 1 dan 2, kelompok 3, 4-nya Ini waktunya belum. barusan ini. Oh, Bu, barusan. Bu, barengan 4 kelompok nggak apa-apa katanya Mbak Oh Dwi. iya, ya udah. Berarti langsung mau nggih. Nggih, Siap. Baik, siap. saya buka dulu Bu Lili nggih. Nggih, siap, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu narasumber kita, Ibu Lili Nurulia MPD yang hormati, para peserta Latsar Angkatan 49 yang berbahagia. Alhamdulillah untuk sebentar ada telepon. Halo Balik, gimana? Ya, Ya, nah, siap. Oke. Baik Bu Lili, jadi untuk siang hari ini Ibu Lili akan melanjutkan di agenda 2. Jadi karena pembelajaran ini memang waktunya kita sudah agak terpotong. Jadi langsung saja seluruh peserta tidak usah breakout room. Langsung menjadi satu, kelompok 1 sampai dengan 4. Dan materi sudah siap Ibu Lili. Dan kami mohon maaf pada peserta karena ada perubahan jadwal nggih. Khusus untuk hari ini, ini kita gabung menjadi satu. Karena memang keterbatasan narasumber yang hari ini sedang sibuknya luar biasa untuk mempersiapkan seminar dan lain-lain. Jadi untuk siang menjelang sore hari ini, Ibu Lili akan menyampaikan materi kelompok 1 sampai dengan 4. Kiranya itu waktu kami serahkan kepada Ibu Lili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih nih Pak Muklasin. Ji, Bu, siap. Ya, oke. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf ini tadi ada perbedaan jadwal ya. Jadi pengajarnya harusnya Pak Pak Junedi ya, Pak Junedi yang awalnya ya di kelas ini ya. Tapi karena satu dan lain hal, monggo bisa digantikan yang lain atau dicoba untuk dihandle teman-teman ini dipersilahkan, katanya begitu. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa apa ya. eh, Seperti yang panjenengan sudah bisa saksikan di revisi jadwalnya atau dibaca di revisi jadwalnya, hari ini akan bersama dengan kami lagi ya dalam apa agenda 2 dan menuju ke persiapan Bapak Ibu melakukan seminar nanti atau eh, pembuat rancangan. Ya, periode 2 ini bisa menjadi bahan yang ujung-ujungnya nanti bisa Bapak Ibu presentasikan, paparkan. Baik, saya ingin mereview sebentar pembelajaran kita sebelum kita berlanjut. Apa yang masih diingat atau ter apa ya namanya tergambar dengan jelas, teringat dengan jelas Bapak Ibu di agenda 1 kemarin. Ayo, ada yang masih ingat agenda 1 belajar apa? PKL. Ya, agenda 1 kok APKL. Agenda Wah, 1 APKL ya, analisisnya juga ya. Oke, tapi agenda 1 Bela pokok negara. atau emphasize-nya di apa? wawasan Bela kebangsaan negara. dan Wawasan lain-lain bela Wawasan negara, Bu. kebangsaan dan bela negara. Apa yang ya, betul? Oke, nilai-nilainya belum ya, wawasan kebangsaan. Apa yang nyantol menjadi dasar
jenengan modal jenengan untuk bekerja dengan agenda 1, wawasan kebangsaan. Dapat apa? Bela negara bisa dilakukan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Oke, Mbak Fatona, seperti apa contohnya sesuai dengan profesi masing-masing itu? Jika saya sebagai guru BK, maka saya akan memberikan pelayanan bimbingan dan konseling yang semaksimal mungkin serta didik dapat terpantau dengan baik dari segi psikologisnya dan akademiknya secara seimbang. Oke, apa internalisasi nilai bela negaranya? Masih Mbak Fatona, yang guru BK? Memberikan kontribusi yang terbaik sesuai dengan profesi saya, Bu. Oke ya, baik sebagai guru BK, maka beliau akan menganalisis apa sih kebutuhan belajar siswa, kesulitan belajar siswa, membantu mengatasi tersebut untuk meningkatkan tadi ya, terutama nilai bela negara, bagaimana siswa memahami atau menginternalisasikan nilai-nilai tersebut. Kalau yang agenda 2 nilai-nilai, ya, ya kira-kira agenda 2 cakupannya ada 8 nilai ya, dimulai ada yang secara tidak harus secara urut ya, Bapak Ibu itu tidak merupakan urutan, ada orientasi pada pelayanan. Mas Nanang, sebentar ya. Halo, piye Om Nanang? Iya, itulah tadi aku itu harusnya menggantikan Pak belum bukan jadwal tapi di agenda kan wajib. Yuk, yuk ya turun aku manut. Ya ngomong dengan peserta ya ya. Oke, makasih. Ya ya. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu di nilai-nilai dasar ASN. Bapak Ibu mengenal ada beberapa nilai yang menjadi fundamental atau dasar dari pelaksanaan tugas nanti Bapak Ibu ya. Oke, bisa disebutkan secara acak boleh, secara urut boleh. 1 dimulai dari orientasi pelayanan. Terus nomor 2 apa? Masih ingat? Akuntabel, Akuntabel. Nomor 3. kompeten, Ya, harus punya jiwa atau semangat kompetisi. Terus harmonis, berarti guyang-guyu, wae ya, ramah, tapi juga welcome dengan saran, masukan, menerima ya pembaruan, menerima masukan dari teman-teman ya kerjasama. Terus berikutnya Loyal, loyal, Bu, loyal. Terus berikutnya adaptif, adaptif dan kolaboratif. Baik. kolaboratif. 7 nilai mesti harus diulang-ulang berkali-kali, udah ngelotok ya. Sudah hampir waktunya Bapak Ibu untuk menginternalisasi nilai tersebut menjadi sebuah proyek ya. Karena nanti di ujungnya Bapak Ibu akan menerapkan nilai tersebut menjadi sebuah proyek. Oke, terus berikutnya setelah di agenda 2 Bapak Ibu punya apa? Satu lagi di agenda 3. Apa itu? Sudah spill? Manajemen ASN dan Smart ASN. Betul sekali. Udah baca ya Mbak Laila ini ternyata ya. Oke. Manajemen ASN dan Smart ASN. Apa sih isinya? Apa itu Smart ASN? Halo. Tidak hanya menghafalkan nilai dasar, tapi bagaimana titik-titik apa? Ayo. Lebih ke apa? Penerapan kalau Smart ASN, Smart itu berarti pakai apa? Yang namanya Smart, pakai Pintar. pemikiran Pintar, Bu. cerdas, ya,
pakai IT, ya kan? Berarti di Smart ASN titik beratnya pada apa? Literasi digital. Iya, betul. Penggunaan teknologi ya, literasi digital. Jadi yang pertama wawasan kebangsaannya dikuatkan dulu. Yang kedua nilainya harus paham. Yang ketiga harus pinter ya. Jadi penggunaan teknologinya nanti diharapkan mumpuni para ASN ini yang baru ini. Nah, tiga hal itu menjadi diramu jadi satu terhadap proyek jenengan di tempat kerja masing-masing. Maka ada yang namanya analisis fishbone, analisis segala macam pakai pakai analisis boleh. Jenengan mau pakai fishbone, mau pakai APKL, mau pakai apa itu namanya SWOT, mau pakai macam-macam yang lainnya silahkan. Tapi ujung-ujungnya adalah jenengan bisa mencari permasalahan yang lagi urgent, yang mendesak, yang punya kepentingan besar, yang punya apa kemaslahatan tinggi di tempat kerja jenengan. Maka nanti dengan pisau analisis itu diharapkan jenengan tidak tahu permasalahan tok, tapi juga mempunyai rencana mengatasi masalahnya pakai apa. Jadi jenengan harus punya rencana pemecahannya. Tentu rencana pemecahan itu yang harus atau yang bisa diselesaikan oleh jenengan dengan sumber daya yang ada. Entah itu sumber daya waktunya, sumber daya tenaganya, sumber daya kemampuannya, dan lain-lain, maka harus masuk akal. Nah, didatangkanlah penguji dari praktisi akademisi, pembuat keputusan macam-macam nanti untuk menguji apakah solusi jenengan itu bisa dipertanggungjawabkan tidak ya. Jangan-jangan hanya berteori saja tapi tidak bisa dilaksanakan atau kurang kurang kemampuan. Nah, maka nanti panjenengan bekalnya untuk seminar adalah titik beratnya pada rencana rencana rancangan proyeknya dengan ya nanti diaktualisasikan. Baik, saya kira itu untuk apa namanya pembekalan awal bagaimana jenengan harus mempersiapkan apa yang menjadi rancangan jenengan. Nanti semua itu jangan lupa untuk dikomunikasikan dengan atasan ya. Karena saking senangnya atau saking euforianya kadang-kadang atasan lupa diajak komunikasi ya. Sehingga proyeknya mungkin berbeda karena pimpinannya jenengan apa, terus yang jenengan lakukan apa. Nanti pas di meja penjurian atau eh, apa namanya penilaian itu baru ada perbedaan kelihatan perbedaan oh karepe ke kanan sementara pesertanya ke kiri. Nah, seperti itu jangan sampai nanti panjenengan lakukan ya. Oke, dan terakhir saran saya dibuat kalau bisa komunikasikan, konsultasikan paling tidak sekali dua kali sebelum ujian ya, Bapak Ibu ya. Sebelum ujian sempatkan bilang sama atasan atau sama mentor jenengan atau sama pimpinan jenengan itu dikomunikasikan sekali paling tidak atau dua kali. Pak, nanti saya mau mengajukan ini, saya menggunakan ini rencananya seperti ini ya. Jangan sampai ada unsur kejutan atau unsur surprise. Baik, itu pengantarnya Bapak Ibu. Semoga harapannya sudah hampir jadi semuanya. Sampai di mana persiapannya Bapak Ibu? Untuk topik-topiknya sudah ada? Apakah masih berubah-ubah atau atas saran mentor masih ada tambahan atau sudah dari awal fix? Sudah fix, Bu. Sudah fix ya dan sudah dikomunikasikan dengan mentor juga ya. Ya. Oke. Gimana, Mbak Nurjana? Oh, host ya, Mbak Nurjana host. Oke. Kirain mau bertanya, mau bilang apa ya Mbak Nur ya.
Oke, sudah secara komunikasi Bapak Ibu tidak ada kendala ya, lancar ya. Jangan sampai nanti di pelaksanaan Bapak Ibu ada masalah. Baik, seterusnya adalah kita mau fokus pada salah satu yang nanti biasanya digali adalah di nilai-nilai dasar PNS, bagaimana pelaksanaan jenengan dengan proyeknya itu dihubungkan. Jadi tidak hanya definisinya, tidak hanya perilakunya, contoh teoritis ya, tapi juga bagaimana nilai di agenda 2 ini nanti terlihat atau mewujud dalam rencana panjenengan. Baik, bentar, saya mau share screen dulu sebentar. Sudah kelihatan ya, nampak di layar Bapak Ibu ya? Halo? Ibu terlihat. Sudah, Ibu. Sudah Udah, terlihat Bu. ya. Oke. Ada beberapa poin yang harus diwaspadai panjenengan nanti dalam membuat rancangan dan dalam terutama menganalisis hasil dari pembelajaran di agenda 2 panjenengan terkait dengan terutama identifikasi isu ya, dimulai dari awal. Di sini ada yang harus panjenengan lakukan, analisisnya adalah mempertajam analisis isu. Nanti dia tandanya adalah panjenengan mulai masuk isu itu mulai di fishbone, diagram fishbone. Banyak sekali teman-teman di antara teman-teman semuanya membuat aktualisasi atau rancangan aktualisasi itu uh, isunya itu lupa ada main, material, metode, milieu gitu ya. Sudah itu rancangannya. Di situ ada beberapa itu yang menjadi dasarnya itu tidak ditandai. Misalnya antara men itu ada 4 isu atau 4 bagian, begitu tidak diberi tanda atau tidak diberi warna yang berbeda atau tidak diberi lingkaran atau apapun sehingga eh, kita pembacanya ketika melihat di rancangan mana sih yang mau menjadi isu pokoknya itu tidak bisa mengikuti pemikiran jenengan. Harusnya men itu ada 4 atau 3 yang dipilih utamanya yang satu diberi warna berbeda atau diberi lingkaran atau diberi warna atau diberi bold misalnya itu ya, kita mengikuti oh berarti materialnya juga begitu juga. Materialnya misalnya ada 3 atau 4 gitu, materialnya yang mana. Itu penting sekali ya. Tim penilai nanti rata-rata akan fokus ke diagram fishbone itu ya utamanya. Ya, jadi panjenengan tolong silahkan untuk melihat ulang dan ulang lagi diagram fishbone-nya ada apakah sudah siap. Kemudian dari diagram fishbone itu tolong dipilih nanti core isunya utamanya apa ya, core isunya apa itu seringkali terlepas ya, itu modal awal, pijakan awal panjenengan untuk berbicara banyak di sana, berbicara tentang core isu itu ya. Jadi tidak hanya menceritakan, tidak hanya menyampaikan saja, tapi jenengan memberikan emphasize atau titik tekan pada isu-isu yang jenengan pilih. Ya. Kemudian eh, sudah core isu biasanya itu, terus
Berikutnya jenengan terkait dengan implementasi eh, jadwal, silahkan ya. Di sini ada eh, apa namanya progress report kalau seperti KRS begitu, dengan ada konsultasi dengan mentor, maka berapa kali konsultasinya membicarakan tentang apa saja gitu. Ini masuk dalam pengendalian coach atau pengendalian mentor itu, silahkan jenengan catat atau jenengan sampaikan nanti. Lebih baik sih ada catatan ya. Misalnya tidak ada catatan saat ditanya oleh penguji, jenengan bisa menunjukkan apakah catatannya tidak berupa matriks seperti ini, catatan khusus atau catatan versinya jenengan sendiri nggak apa-apa. Yang penting jenengan ada progresnya. Ini bertemu dengan mentor membicarakan ini, bertemu dengan mentor yang kedua membicarakan itu, dan seterusnya. Ada catatannya, tidak harus dalam format diagram atau format matriks seperti ini. Kemudian, apakah masukan-masukan mentor dan coach itu sudah ditindaklanjuti, seperti apa tindak lanjutnya, dan kegiatan akhirnya nanti dilaporkan dalam progress report. Umumnya tidak usah per minggu ya, kan realisasinya rencananya kan memang ada laporan mingguan ya. Apakah itu jenengan lakukan atau paling tidak 2 atau 3 kali mungkin cukup ya. Kemudian menyusun laporan aktualisasi atau rencana aktualisasi. Tentu sebelumnya rencana dulu, setelah itu laporan. Itu yang harus dilakukan jenengan persiapan nanti untuk apa namanya pembuatan rancangan aktualisasi. Ya. Untuk tema sudah fix, tidak ada perubahan saran dari mentor progres. Oke, kalau tema kemungkinan sudah fix ya, dari awal sudah kita minta untuk ayo pastikan temanya apa. Nah, kemudian kalau tema sudah nggak ada perubahan, gimana kira-kira dengan rancangan instrumennya? Sudahkah membuat rancangan instrumennya, cikal bakalnya untuk membuat tulisan? Atau sing penting tema netok, rencana tulisannya, barang-barang instrumennya belum dibuat. Pak Asim gimana? Pak Asim kelihatannya Nah, mau bicara ini. nggih, untuk rancangan selanjutnya kami Mm-mm. nunggu instruksi seperti apa, Mm-mm. biar nanti kami tidak salah melangkah, Bu, karena waktu kan terbatas juga. Jadi sebenarnya seperti apa sih rancangan aktualisasi, kemudian Mm-mm. instrumen-instrumen yang dibutuhkan itu. Sehingga seperti Baik. Fishbone kemarin itu teman-teman di awal memang masih banyak yang bingung, tapi Mm-mm. setelah dipraktikan 1 2, oh ternyata baru ngeh salah dan benarnya di mana. Baik ya. Iya. Berarti tentang diagram fishbone-nya semuanya udah benar ya Pak Asim ya, teman-teman ya. Oke, kemarin apa namanya dipastikan sama Pak Gun kalau Mm-mm. apa namanya harus seperti itu, sama penilaiannya seperti apa itu sudah dipastikan Pak Baik. Gun. Oke, ya untuk diagram fishbone-nya berarti insya Allah nggak ada masalah. Kemudian masalah tentang persiapan penulisannya, ya apa yang harus disiapkan? Tentu teman-teman harus menyiapkan tidak hanya bahan tulisannya, tapi juga instrumen-instrumen ya yang mau masuk dalam rencana penulisan. Ya, kalau terkait dengan media pembelajaran, berarti media pembelajaran ini yuk kudu dibikin. Kalau terkait dengan apa namanya eh, rencana-rencana program atau apapun aplikasi yang digunakan, maka
sebaiknya embrio aplikasi sudah mulai dipikirkan. Pakai aplikasi apa? Itu nanti desainnya seperti apa? Begitu. Kalau mau bikin modul, modulnya nanti tentang apa ya? Kalau mau bikin buku panduan, buku saku, biasanya teman-teman itu banyak buku saku, buku panduan, modul, macam-macam gitu ya. Itu seperti apa desainnya? Tentang materinya tentang bab apa atau semuanya. Nah, apakah skupnya itu luasannya seberapa? Seperti itu ya. Mulai direncanakan ya untuk dibikin. Tentu nanti ada desain isi dari modul itu atau mungkin eh, kalau teman-teman yang eh, penyuluhan nikah atau penyuluhan apa gitu kan terkait dengan materinya, kisaran materinya seberapa luas, seberapa jauh. Kemudian yang tidak kalah penting juga verifikator, ya, verifikator isi buku panduan atau LKS atau apapun yang mau kita bikin itu siapa yang memverifikasi, siapa yang ikut bertanggung jawab terhadap keabsahan, kebenaran tulisan yang kita bikin ya. Apakah kita menggandeng senior atau siapakah yang jadi proofread ya, mengapprove untuk membaca yang kita sudah bikin itu siapa? Sebaiknya ada ya, apapun tulisan karya ilmiah kita itu sebaiknya memang ada pengujinya atau ada proofreadnya ya sehingga nanti tidak dengan mudah tulisan ini dihasilkan tanpa dipertanggungjawabkan. Jadi yang berat itu adalah pembuatannya seperti itu ya. Oke, ada kendala masalah ini terkait dengan kontennya kira-kira mau seperti apa dan sudah isiannya seperti apa, mau dikomunikasikan dengan siapa dulu? Ya, sudah punya rancangan. Nanti kalau saya sudah mulai ngisi atau nulis atau membuat, saya konsultasikan dengan siapa, apakah orangnya itu orang yang pantas, orang yang memahami konten, yang paham konten atau gimana, ada kendala? Kalau kami di kampus banyak yang bisa dimintai tolong, Bu. Betul, nggih. Kalau di kampus. Iya, Pak Asim banyak ya teman-teman ya. Tapi kalau bisa jangan ganti-ganti orangnya ya Pak. Ya, Oh, kalau mboten. nggih, Insyaallah. Kak, nggih, Yang Kak. pakar bahan ajar ada. Iya, kalau Pak Asim sudah misalnya komunikasi dengan Bapak A atau Ibu B begitu, maka beliau punya kompeten di bidangnya dari awal sampai akhir modul Bapak atau mungkin bahan ajar Bapak atau materi Bapak dikomunikasikan dengan beliau saja satu orang terus sehingga mengikuti perkembangan progresnya ya mau dibawa kemana arahnya proyek ini dan seterusnya ya tapi kalau ganti-ganti siapa yang slow gitu ya sing gelem ngecek gitu ya tolong dicek gitu nanti susah untuk dipertanggungjawabkan siapa sih yang berhak untuk memberikan penilaian gitu. Maka sebaiknya dikomunikasikan sejak awal, ya. Mohon maaf, Bu Lili. Nggih. Gini, andaikan teman-teman itu ada apa seperti ahli gitu, minta Mm-mm. tolong kepada eh, teman-teman dosen-dosen lamanya di kampus gitu, Mm-mm. seperti itu boleh. Proofreadnya Ini sebagai proofreadnya. untuk mengecek kontennya, Iya betul. eh, beliau eh, dimintai tolong berdasarkan permintaan pertemanan saja toh tidak ada SK, tidak ada yang lain-lain. Artinya Nggih, secara nggih. legal formalnya nanti kalau diminta, wah kalau ada macam-macamnya nanti berat. Tapi makanya kan sebaiknya pembicaraannya dilakukan pembicaraan personal dulu, Pak. Atau Oh, nggih. pembicaraan masalah SK atau
biasanya kan kalau apa ya, kalau ya namanya eh, intelektual gitu kan harus ada SK-nya di hitam di atas putih lah. Aku di Kokon tugasnya mana SK-nya. Nah, maka yang lemah itu ya, artinya SK-nya kita itu hanya punya dengan atasan kita satu tok jalurnya, Pak Dekan tadi atau Pak ketua jurusan tadi, ya yang lain nggak ada. Kita mau minta teman mau minta itu ya hanya dasarnya pembicaraan informal saja. Hanya memang itu perlu ditempuh untuk memudahkan atau mempercepat proses kita untuk legitimasinya tadi ya. Eh, Kita diakui legitimate jika kita sudah dibaca oleh teman kita atau oleh orang yang dianggap mampu gitu ya sebagai pendukung. Hanya lemahnya beliau itu secara tadi ya legal formalnya pengakuannya belum ada gitu kecuali Pak atasan kita satu dok. Tapi beliau kan karena kesibukan kadang-kadang untuk membaca tulisan kita nggak sempat gitu ya. Padahal nanti beliau yang diminta untuk me, membackup kita pada waktu ujian gitu. Nah, itu yang harus kita pikirkan menjadi PR-nya. Teman-teman, nanti bagaimana solusinya apakah punya circle atau punya lingkar pena atau punya komunitas yang untuk saling membantu. Mungkin teman-teman dari Pak Hasim misalnya gitu kan dari satu fakultas itu nggak hanya Pak Hasim saja yang pacar ini. Mungkin ada beberapa teman ya, 3 atau 4 orang teman itu bikin satu komunitas saling cross check gitu ya. Selain Pak Dekan nanti yang ngecek, maka 4 orang ini saling ganti-gantian. Siapa yang membutuhkan bantuan, yuk cross check yuk gitu. Oh, nggih. Salah satu solusi ya Pak, artinya kita perlu beristihad gimana caranya ben lancar semuanya. Soalnya kalau kita tidak dicek dengan teman yang lain itu kemungkinan nanti pada saat ujian banyak hal yang kita kebobolan ya karena kita memang pikir kita sudah bagus, ternyata ada saja yang nggak sempat kita pikirkan atau di luar pemikiran kita ya atau dugaan kita oh pertanyaannya tentang ini kalau ada komunitas atau ada teman-teman begitu suka ngumpul terus saling ngecek gitu mungkin bertanya-tanya ini oh iya iya, yang kita tidak sempat pikirkan ini jadi pertanyaan benar ternyata ya ditanyakan atau di antisipasi sudah gitu ya. Oke, itu tentang tentang wordnya, tentang isi tulisannya. Jangan lupa juga Bapak Ibu selalu em, PowerPoint-nya dipersiapkan ya, diupdate dengan baik tulisannya, kemudian dibaca ulang-ulang apakah semua sudah tercantum atau termaktub sehingga tidak ada eh, yang kelewatan ya. Menurut kita sudah bagus tapi ternyata kelewatan. Baik, ini terkait dengan apa yang harus dipersiapkan atau dengan antisipasi untuk isian dari rancangan aktualisasi. Ya, isinya ada beberapa hal, terutama indikator-indikator yang nanti menjadi bahan atau menjadi sasaran atau fokus dari pertanyaan. Coba cek saja yang paling banyak halamannya, wis teko halaman tok wae. Jumlah halamannya sudah mencapai berapa? Yang rekor ini di angkatan ini sudah ngumpul berapa halaman tulisannya? Bahan tulisan Bahan tulisan seperti ini apa, Bu? dalam? Yang seperti laporan ini. Iya. Oke, saya stop dulu sebentar.
Oke, gimana Pak? Bahan tulisan jenengan sudah menyiapkan atau membuat ororean malam-malam Oh, sambil nonton bola ini sudah mengumpulkan berapa halaman tulisan? Belum, Bu. Kami baru sampai agenda 2. Belum, baru Iya, agenda 2, tapi panjenengan kan dari agenda 1 sudah punya rancangan yang dalam, sama sekali belum punya rancangan mau nulis apa. Biasanya baru baru bab Mm-mm. 1 pendahuluan, Bu. Nah, ya kan berarti wis enak judulnya tentang nulis apa kan gitu. Teman-teman itu walaupun materi agenda diberikan sambil jalan, biasanya loh umumnya itu mereka sejak awal sudah punya rancangan mau nulis apa sehingga tidak mudah tergoyahkan. Ada yang tergoyahkan, ada yang berubah pikiran paling berapa persen gitu ya. Tapi dari awal rata-rata itu sudah punya mau nulis saya pengen menikah, menikah, pengen menulis tentang pernikahan. Saya mau menulis tentang penyuluhan pernikahan. Saya menulis tentang modul ajar. Saya mau menulis membuat buku saku ini, misalnya gitu-gitu sudah punya rancangan. Bahkan ada yang sudah punya RA jadi gitu loh ya, rata-rata ya. Kalau teman-teman bagaimana di kelas ini progresnya? Sampai pada kegiatan sama tahapan aja, Bu. Kegiatan tahapannya itu berupa wordnya sudah jadi atau baru matrik kegiatan tok, yang lain-lain belum. Masih matrik, Bu. Matrik Baru matrik, Bu. kegiatan. Iya, kira-kira kendalanya apa di angkatan ini rata-rata? Umumnya eh, kok kalau boleh ada menunggu template Bu, karena dalam? dari awal tidak ada template untuk Mm-mm, penyesuaian laporan, sehingga mm-mm. yang perlu ditulis mulai laporan apa namanya aktualisasi, mulai rancangannya seperti apa kalau di template-nya, sehingga Masa nggak di ada template? Masa nggak ka- ada diberikan? Belum kalau pas Buku panduan? ada, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Buku panduan belum? Belum Belum. pernah punya? Coba, Ini tak, ini tadi coba yang ini loh. Buku panduan yang seperti ini. Sebentar. Buku panduan aktualisasi. Sebentar. Yang kayak gini tak kirim di... Bentar, zoomnya. Masa toh? Burung? Mestinya udah toh buku panduannya ini. Ini nih, nih. Nih. Di dalamnya ada template. Ini, panduan aktualisasi. Sudah pernah dapat tuh? Mungkin dari pengajar-pengajar yang lain atau dari agenda sebelumnya. kalau dari WI belum dapat Bu, kami cek di BLC dulu sebentar. Oke, di cek Itu ada BLI di kan BLC sama. agenda 4, Bu. Dalam, Itu ada di BLC agenda 4. jenengan sudah punya. Teman-teman berarti juga sudah punya. Saya sudah download, Bu. ini Iya, tadi sudah, Bu. sudah ya. Berarti teman-teman nanti kalau sudah punya buku ini atau rancangan ini, segera saja membuat template tulisan ya. Tempatnya di sini, nih di belakang ini. Jenengan ada penjelasan bagaimana membuat judulnya, jenengan bagaimana membuat laporan lembar persetujuannya, kemudian pengesahannya, macam-macam ini nggak usah bingung-bingung yang mana-mana lagi, jenengan daftar isinya itu seperti apa, harus segera cepat dibikin ya. Artinya nggak usah nunggu isiannya penuh, tapi bikin dulu nanti dilengkapi lagi, bikin lagi. Nah, outline ini, penjelasan ini sudah komplit semua sampai rancangan lembar-lembar konsultasinya seperti apa. Nah, ini diikuti saja. Nah, bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa. Kira-kira nanti simpulan dan penutupnya seperti apa. Karena nanti panjenengan akan
banyak atau berkutat pada ini isiannya ini. Ya, nanti ngisinya ini membutuhkan waktu tersendiri. Ini terutama di matriknya. Matriknya nanti bongkar pasang, dan seterusnya. Jadi di bab 2 ini mengikuti template yang ada saja atau contoh yang ada, jenengan segera bikin atau harapan saya sudah mulai nyicil bikin ya. Paling tidak bab satunya sudah ada isiannya, bab 2-nya belum lengkap, bab 3-nya nanti terakhir, dan bab 4 paling akhir. Nah, biasanya seperti itu. Yang gampang adalah bab 1 dan bab 2. Terutama kalau yang panjenengan punya apa namanya visi misi organisasi atau punya punya template yang punyanya madrasah atau punya sekolahan, tinggal ngopi saja di lembar eh, itu ditempelkan di bab 2 ya. Jadi apa sih visi misi organisasi itu sangat membantu jenengan mempercepat penyelesaian untuk RA ini. Tak kirain sudah mulai nyicil RA-nya. Ngapunten Bu, belum, karena yang pertama belum dapat panduan rancangan aktualisasi, terus kemarin sempat materi-materi aja Bu, jadi masih seputar nilai dasar PNS seperti itu. Masih berpikir itu ya, menyelesaikan Nggih. tugas ya. Nggih, seperti itu. Mungkin untuk judul ya sudah, tapi belum sampai membuat rancangan aktualisasi seperti itu. Ya, baik. Ya, nggak apa-apa lah. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali atau ketinggalan begitu ya. Jadi untunglah panjenengan segera tersadar atau kita semua segera tersadar ya Bapak Ibu ya, bahwa kita harus cepat, gak usah nunggu-nunggu sampai akhir nanti gitu ya. Harus segera nulis karena kalau tidak dimulai sekarang nanti nggak akan selesai-selesai tulisannya, yang terjadi akhirnya nabrak-nabrak gitu ya. Teman-teman itu yang apa namanya selama ini yang terlalu menunggu nanti gitu, biasanya tulisannya terus karena kita nggak tahu nanti apakah kita masih punya perkiraan spelling waktu seperti yang kita perkirakan, atau siapa tahu nanti terus seminarnya segera diajukan dari harusnya bulan depan langsung minggu depan misalnya begitu, atau karena ada satu dan lain hal maka diajukan 3 hari 4 hari kayak gitu, biasa ya, 3 hari 4 hari begitu. Uh, Jenengan kan itu sangat berharga waktu-waktu seperti itu, tapi ternyata dengan cepat waktu berjalan dan harus banyak yang dipikirkan. Nanti kalau ditunda untuk membuat tulisannya, maka penundaan yang lain-lain juga akan berimbas itu. Jadi mulai dicicil aja. Kalau yang punya waktu luang mulai ditulis. Rata-rata teman-teman kan sudah punya gambaran nanti mau nulis apa. Jadi nggak usah nunggu lah. Mas Ramadan mau nulis apa kira-kira? Niki Bu, saya mau menulis tentang optimalisasi persyaratan pernikahan di KUA. Karena saya melihat di KUA saya itu kebanyakan yang daftar itu mereka lalai dan lambat dalam mengumpulkan berkas. Jadi di sini saya ingin ya memberikan edukasi kepada mereka kalau syaratnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu, biar lebih efisien dan cepat seperti itu. Oke. Nanti pakainya di pengumuman kehendak nikahnya diundangkan atau diumumkan lewat apa? Ngapunten Bu, bukan kehendak nikah tapi pengumuman persyaratan pernikahan. Oh, persyaratan nikah ya. Persyaratan nikahnya disampaikan lewat apa? Lewat ini Bu, lewat sosial media seperti itu. Jadi lebih ke publikasi saja. Oke. Itu berarti satu arah, apa dua arah? Nanti ada dialogis nggak? Kurangnya misalnya mereka kehendak nikahnya harusnya kan memahami
A, B, C, D, E, F, G, H, I misalnya gitu. Tapi mereka nggak paham pembacanya itu sudah dibilangin bahwa persyaratan kehendak nikah itu sampai I, tapi mereka mengumpulkannya pura-pura lupa atau memang lupa beneran hanya sampai D misalnya gitu. Ada warning seperti apa dari KUA? Eh, Nanti juga ada warning Bu, misalkan Mm-mm. ada jatin yang mungkin kurang paham dan terlambat dan atau mungkin Mm-mm. salah, nanti mungkin ada konsekuensi, misalkan ya ada kemunduran jadwal pernikahan atau mungkin ada beberapa permasalahan lagi. Jadi kayak Mm-mm. dua arah juga seperti itu untuk Oke. ya Ada untuk rancangan. karena syaratnya belum terpenuhi maka mundur gitu ya jadwalnya ya. Jadi, karena juga ada bimbing juga Ibu. Jadi Mm-mm. setelah mengumpulkan berkas, mendaftar, nanti ada bimbingan juga. Nah itu akan mempengaruhi karena kan di KUA itu udah ada jadwal secara terstruktur untuk bimbingnya kapan seperti itu. Mm-mm. Binwinnya biasanya berapa hari sebelum pernikahan? Kalau bimbing itu di KUA saya itu 2 minggu sekali Bu. Jadi dalam 1 bulan itu ada 2 kali bimbing. Jadi Hmm. catin yang mau nikah di bulan itu dikumpulkan dalam 2 hari di masing-masing 2 minggu itu Bu seperti itu. Mm-mm. Pokoknya harus habis dalam 2 minggu itu Iya, atau 2 kali betul. pertemuan itu. Kan juga binwinnya itu bisa multiple ya, artinya tidak harus satu-satu tapi bisa dikumpulkan berapa orang gitu ya. Iya, karena Mm-mm. juga sama penyuluh juga kebetulan kerjasama kita sama pihak Mm-mm. puskesmas juga gitu. Binwin itu sifatnya tetap maksudnya wajib. Kalau berdasarkan sebenarnya nggak ada secara tertulis wajib atau nggak, cuman Hmm. ada informasi kalau catin itu wajib mengikuti bimbing dan mendapatkan sertifikat sebelum melaksanakan akad gitu. Oh, berarti Jadi, ditandai dengan dibuktikan dengan adanya iya, sertifikat. betul. Berarti eh, kehadirannya harus apa ya tervalidasi, kemudian eh, nggak ada cuman kehadiran aja ya Mas. Kedatangan mengikuti Binwin untuk penyerapan materi dia menyerap 50%, menyerap 100%, nggak Iya. ada passing grade-nya. Bu, sejauh ini belum ada pretest, post-test ataupun indikator pencapaian belum ada, cuman hadir, datang, mendengarkan, dapat sertifikat seperti itu. Oke, sip, sip, sip. Oke, baik. Terima kasih ya menambah wawasan saya terkait Terima kasih dengan kembali, Bu. ya Binwin di KUA ya. Nanti eh, rancangannya mengikuti itu ya. Artinya itu disiapkan ya nanti termasuk prosedur pernikahan. Ada yang mau menanyakan sampai sejauh mana kira-kira Bapak Ibu ada kesulitan persiapan untuk apa namanya perancangannya. Kalau yang guru membuat rancangannya nggak ada masalah atau sudah ada konsep atau belum wujud? Bu, permisi, saya mau izin menanyakan. Mm-mm, Kan kalau judul rencana judul aktualisasi saya itu mm-mm, penerapan media mind mapping untuk meningkatkan kemampuan mm-mm. berpikir kritis siswa pada materi norma sosial di kelas 10 intinya. Nah, Oke, itu mm-mm, nanti kalau untuk mengukur peningkatannya itu apa hanya cukup pretest sama posttest atau harus kayak skripsi mm-mm. gitu Bu, gunain kayak metode kuantitatif, PTK seperti itu atau bagaimana gitu? Jenengan mau mengukur pakai mind map ya. Ah, Oke, saya metodenya kasih pakai mind saya map untuk mengukur media mind mapping. kemampuan siswa. Mind mapping itu Kapan ya penguasaan materi. untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi norma sosial seperti itu, Bu. Mm-mm. Berarti jenengan mengukur kemampuan pemahaman materi toh. Tidak hanya siswa enjoy terhadap materi itu, tapi memahami toh. Berarti jenengan Oke. harus membikin tolak ukurnya berupa penilaian. Kalau begitu, jenengan mau bikin eh,
apakah mau bikin pretest posttest atau mau bikin formatif saja atau bikin apa, yang penting ada tolok ukurnya. Karena jenengan mengukurnya kemampuan penguasaan materi atau pemahaman siswa. Maka wajib jenengan bikin pengukurannya, ya, tolok ukurnya. Kalau materinya apa tadi? Materinya tentang norma sosial, Bu. Norma sosial berarti Iya. apakah eh, penerapannya atau teorinya norma sosial memahami konteks hafalan norma-norma sosial atau pakai studi kasus atau seperti apa, nanti tergantung panjenengan untuk mendesain tesnya, ya. Kan ada norma sosial, ada penerapannya mungkin atau eh, teorinya atau hafalannya begitu ya. Maka yang lebih pas nanti yang mana yang menurut jenengan mau untuk ngetesnya. Tapi tetap harus diukur karena ter- termasuk materi intinya norma sosial, maka jenengan ukurnya nanti pakai apa gitu Lanjut, Bu. ya. Kalau mau pakai permainan dikombinasikan juga boleh, ya. Artinya tesnya itu pakai puisis atau mau pakai Kahoot atau mau pakai apa, biar tidak hanya terkesan monoton, boleh. Iya. Makanya tapi eh, tujuannya bukan pada enjoy-nya pada permainan, tapi adalah pada penguasaan materi, tujuan pertama jenengan. Gitu Iya, ya, Bu. Mbak. Oke. Mm-mm. Berarti Baik. instrumennya dulu nggih, Bu, untuk Iya, penilaiannya itu betul. meningkatkan kemampuannya itu gimana dulu nih, Bu? Betul. Oh, Jenengan nggih. mendesainnya pakai seperti apa instrumennya, nanti mau tesnya didesain seperti apa. Karena nanti misalnya jenengan nanti kita diuji dosen atau diuji praktisi, eh, terutama itu, ya, terkait dengan eh, pedagogisnya, ya, yang jadi pokok pikiran mereka biasanya, apakah itu memang bisa untuk meningkatkan kemampuan siswa atau enggak. Jangan-jangan kita pakai permainan tapi malah mengaburkan, ya, membuat anak senang bermain-main tapi materinya malah lepas, ya. Biasanya di cross check dengan adanya tes-tes tadi, bagaimana mengukurnya seperti apa dan seterusnya. Nggih, Ada Bu. lagi? Nggih, Terima makasih kasih, Mbak. Bu. Nggih. Sekar sudah mulai kelihatan mau nulis apa, ya. Rencananya seperti apa, rancangannya seperti apa. Yuk, yang lain. Jangan cuma ikut-ikutan aja loh ya. Nanti panjenengan semuanya harus mempertahankan punyanya masing-masing. Kalau dianggap itu nggak worth it, ya siap-siap nanti ya. Ya, ini tulisan apa ini nggak worth it gitu. Kalau dosen yang biasa di perguruan tinggi kan ngomongnya belak-belakan gitu ya. Ya, ada unek-unek lagi atau ada eh, permasalahan. Kalau tidak, satu persatu loh saya minta untuk cross check rencana penggunaan media atau rencana apa namanya, panjenengan menggunakan instrumen apa. Kalau volunteer satu orang diminta untuk menunjukkan punyanya begitu kan lama ini, ya. Coba kalau tak paksa satu persatu aja. Masih punya waktu berapa sih? Ya, tinggal punya waktu sedikit ya. Mungkin 10 orang yang mau saja menunjukkan rencana instrumennya. Seperti apa?
Kalau dulu kemarin kan rencana judulnya. Judul wis ra kanggo meneh saiki. Judulnya wis terlalu gampang ya. Oke, saiki kalau sudah rencana penggunaan instrumennya mau seperti apa? Ini boleh diceritakan aja, Bu? Ya, boleh, boleh. Daripada tidak ya, tapi nggak boleh Nggih. ngapusi loh ya, Pak. Boten. Ya, nggih, ya harus Gak seperti boleh yang real akademisi ya. ngapusin niku. Lah iya, ora oleh. Wah, bully tak kibulin aja ini belum tak tulis ah gitu. Tapi yang jenengan sampaikan nanti menjadi fakta integritas jenengan ya. Iya. Nggih. Rencananya gimana Pak Asim? Eh, eh, Gini, karena kami kemarin apa namanya terkait dengan eh, minimnya pemanfaatan Mm-mm. resource online dan Mm-mm. reference manager oleh Iya. dalam penulisan karya ilmiah. Mm-mm. Instrumen yang kami pertama, instrumen yang kami siapkan adalah secara pedagogik pemahaman mahasiswa eh, terkait dengan penggunaan ataupun sumber resource online yang diketahui Mm-mm. untuk menjadi awal apakah mereka pernah mengetahui atau tidak. Mm-mm. Jadi kami pakai Oke, baik. Pakai instrumen instrumen survei. survei, kemudian Iya. jenengan menyiapkan kan takutnya ada deadlock atau mahasiswa diminta begitu tidak belum ready untuk menunjukkan instrumen survei yang mereka punya ya. Iya. Artinya jenengan menyiapkan nggak mungkin karya-karya ilmiah atau tulisan-tulisan ilmiah yang berbasis reference manager yang menjadi contoh atau bacaan mereka. Iya, kebetulan sembari kami study, eh, sembari kami study, kami Mm-mm. ada beberapa contoh karya ilmiah yang wajib dipublish. Jadi Mm-mm. beberapa terkait dengan contoh karya ilmiah itu kami punya Mm-mm. dari hasil makalah atau hasil tugas dari Mm-mm. waktu apa namanya kuliah. Jadi ada contohnya yang sudah jadi dan Iya. publish atas Mm-mm. nama kami. Seperti Baik, itu. baik. Atas nama Pak Azim sendiri ya. Nggih, atas nama kami sendiri. Oke, Nah, baik. Ya, karena Pak Hasim sudah punya beberapa tulisan atau punya banyak tulisan, tentu bisa menjadi contoh. Nah, di sini juga ada eh, contoh yang bagus dan contoh yang kurang bagus ya Pak Hasim ya. Nanti sebagai tulisan atau profil profil di mahasiswa jenengan ada yang mungkin kalau jenengan mengambil Mendeley gimana misalnya kalau yang Mendeley hasil plagiarisme atau hasil yang buruk itu seperti apa? Mungkin ada ya. pengantarnya dulu atau tulisan yang kurang benar itu seperti apa? Kan banyak Ya, ya. platform yang Mendeley tapi nggak sesuai dengan ketentuan. Kita pengennya kan mungkin mengharapkan siswa itu yang lurus-lurus gitu ya, yang benar gitu kan. Nah, Ya, kita ajari cara yang membuat revenue manager yang benar itu seperti apa. Ya, ada contohnya nanti ya. eh, di dalam apa namanya perkuliahan jenengan bisa dicontohkan yang benar itu seperti apa, yang kurang benar itu seperti apa, sehingga mereka mencontoh yang benar itu ya, Ya. menemukan berapa atau sampel-sampel contoh untuk di apa namanya dijadikan mata kuliah ya, artinya dijadikan pelajaran mereka. Ya. Sudah ada rencana eh, apa apa mau ada penulisan modul dulu atau gimana Pak untuk reference manager ini jenengan sudah banyak Eh, atau Gini Bu, gimana? apa namanya? Kami pertama tadi Mm-mm. untuk eh, terkait dengan pemahaman resource online dan penggunaan Mm-mm. reference manager. Mm-mm. Kemudian kami memetakan terkait dengan capaian kegiatannya, capaian Mm-mm. kegiatannya dengan berkolaborasi atau berkonsultasi dengan mentor
Mm-mm. yang ada di UIN Wali Songo sendiri. Mm-mm. Nah, kemudian eh, dari situ kami kembangkan pedoman ataupun guideline untuk penggunaan atau apa penggunaan pemanfaatan resource online dan reference manager dalam penulisan karya ilmiah. Nah, dari buku itu kami nanti kembangkan instrumen terkait dengan kelayakan naskah ataupun bentuknya proofreading atau nanti kelayakan naskahnya di bidangnya. Kemudian ada juga dari aspek layout dan desainnya. Baik, jenengan tadi menyebut membuat buku, modul atau buku panduan. Itu Nggih, apakah bagian tidak terpisahkan dari proyek rancangan realisasi ini atau sudah ada sendiri atau gimana? mboten ini bagian dari rancangan apa Mm-mm. namanya? Dari rancangan karena rancangan kami dari mulai pelatihan ada modulnya seperti Berarti itu. jenengan bikin modul juga? Nggih, bikin modul. Hmm. Iya, iya, iya. Baik. Jenengan bikin modul penggunaan Mendeley atau Reference Manager ya. Nggih, Kemudian fokusnya dengan tidak hanya membuat modulnya, modulnya jadi, tapi menggunakan modul itu atau menggunakan buku itu untuk perkuliahan. Jadi agak nggih. lama Untuk waktunya. lebih kami tidak karena 1 bulan kan Bu. Kami Iya. istilahnya pelatihan Mm-mm. saja. Pelatihan saja. Nggih, kalau Mm-mm. perkuliahan nanti baru kami apa lihat di akhir. Tapi Mm-mm. kalau setiap perkuliahan kan bisa Mm-mm. disertakan ketika mereka menulis karya ilmiah Mm-mm. dalam bentuk paper itu kami bisa selipkan sosialisasi atau kami minta waktu ke pimpinan melakukan pelatihan sendiri di Mm. prodi yang sudah ditentukan. Berarti pelatihan itu memang sengaja diadakan untuk kepentingan ini ya, adanya modul dan ini Nggih ya. salah satunya. Mm-mm. Nggih. Mm-mm. Oke, oke, oke. Saya kira di perkuliahan Pak Asim tadinya, tapi ternyata di pelatihan ya. Nggih di pelatihan. Pelatihan untuk khusus untuk ini. Ya, oke, baik. Siapa yang nanti eh, rencananya ikut? Mahasiswa ya, mahasiswa Nggih umum mahasiswa. ya. Mm-mm. Mahasiswa kami targetkan seperti kemarin Mm-mm. untuk yang kebetulan kemungkinan besar nggih mahasiswa S1 PBA Mm-mm. dan S2 PBA karena Mm-mm. mahasiswanya masih dalam kategori eh, lum- lumayan tidak begitu banyak. Jadi Mm-mm. mungkin sekitar 50 orangan. Mm-mm. Ya, kalau di UNES itu saya kan kuliah di UNES itu ada pelatihan penulisan karya ilmiah begitu untuk mahasiswa yang sudah menjelang itu lumayan loh Pak, berbayar itu harus mengikuti berapa nanti ada passing grade-nya, ada ujiannya ya, Nah, niku academic nggih termasuk writing. instrumen untuk apa namanya penilaian kepahaman dan Mm-mm. menulis laporan tindak lanjut Ibu. Apakah Iya. mereka itu nanti hasilnya itu memang dari aspek pemateri yang Mm. kurang apa namanya Kurang kurang mengena. adaptif terhadap nggih, Mm-mm. terhadap pemainnya yang belewer Mm-mm. terkait dengan Iya. materinya plus praktiknya. Sembari kami lihat kesulitannya apakah di faktor laptop, kemudian di faktor Mm-mm. yang lain. Nah, itu instrumen evaluasi secara komprehensif terakhir yang kami gunakan untuk menulis rekomendasi. Iya. Betul, itu bisa jadi sebuah agenda kegiatan yang apa continue gitu untuk mahasiswa Nggih. ya. Oke. Jadi mungkin karena academic writing atau mungkin ada penulisan reference manager ini tidak mudah dilakukan, mungkin bisa dibikin volume atau eh, penulisan apa ya kursus pertama kursus kedua Oh, gitu nggih. Pak kan nggak bisa mungkin ada beberapa mahasiswa yang tidak hanya sekali langsung langsung paham gitu ya atau mampu memahami Nggih. gitu ya mungkin diberi kesempatan terbuka aja untuk mengikuti berkali-kali sampai
jebole gitu ya. Kalau Iya, kalau untuk itu insya Allah kami kolaborasi dengan teman yang lain siap iya. seperti itu mengawal Biasanya di tugas akhir Lemlit kan tepat. biasanya. Nggih. Iya, ada UPT begitu ya, ada kalau di UNES itu ada bagian tersendiri yang mengadakan kursus begitu. Nanti biasanya bisa berkali-kali. Baik, Pak Asim, terima kasih. Nggih. Rencananya sudah semakin mewujud ya, sudah semakin ada gambaran apakah nanti bisa dilakukan seperti apa, bagaimana, kapan, kira-kira berapa kali. Terus nanti kalau ada kendala seperti apa gitu sudah semakin dipikirkan ya, Nggih. teman-teman. Gimana dengan yang lain? Pak Asim sudah memulai untuk menunjukkan rancangannya. Kalau yang teman-teman yang lain, masuk pada Pak Asim kabeh, ayo punyanya sendiri-sendiri toh. Mas Ramadan ojo ngalamun bae. Hmm. Ibu saya Erni izin Iya, Mbak untuk Erni, gimana? ber Mau nulis apa rencananya Mbak Erni? sama Bu, saya dari sosiologi Bu. Mm-mm. Nah, hampir sama dengan Mbak Sekar nggih. Yang Mm-mm. sebelumnya itu terkait dengan kemampuan berpikir kritis. Jadi di Mm-mm. saya itu mengambil ada ketimpangan kemampuan berpikir kritis di kelas 11 Bu. Nah, Mm-mm. sehingga rencana judul saya itu terkait dengan transformasi pembelajaran sosiologi, membangun kelas kritis dan kolaboratif dalam menganalisis masalah sosial. Nah, ini nanti aktualisasinya itu, outputnya itu mini seminar sosiologi gitu, Bu. Mm-mm. Nah, ini saya mau aplikasi IKL gitu, Bu. Mm-mm. Project ya. Oke, PJ. Proyeknya, outputnya yaitu seminarnya itu. Projectnya, outputnya, seminarnya. Ya, anak-anak kami Eh, ajak untuk hasil diskusi dan hasil kegiatannya apa? Di seminar itu maksudnya pripun? eh, proyeknya, kegiatannya seminar. Nanti Nggih, anak seminar. membuat karya ilmiah atau tulisan berbasis seminar itu. Iya, Bu. Jadi rencana saya memang anak-anak bikin ya esai, kemudian nanti Mm-mm. anak-anak saya ajak untuk seminar di aula gitu. Nanti ya Mm-mm. Bapak Ibu guru yang istilahnya tidak ada jam nanti bisa ikut seminar kami gitu. Jadi anak-anak Mm-mm. kami latih untuk berpikiran kritis dan public speaking juga, Ibu. Oke. Temanya apa? Tema seminarnya? Terkait Rencananya? dengan permasalahan sosial, Ibu. Ya, Permasalahan konflik sosial. sosial. Konflik sosial. Permasalahan dan konflik sosial. Nggih. Berarti jenengan eh, sudah menyiapkan desain kasus dulu, rencana dulu mau mengambil misalnya poso, konflik poso atau apa Iya, begitu Bu. enggak suka. Jadi mhm. Jadi saya bagi beberapa kelompok gitu Bu. Di Mm-mm. kelas itu sekitar 32 anak. Jadi nanti saya Mm-mm. bagi sekitar 5 sampai 6 kelompok. Kemudian saya Mm-mm. berikan temanya Bu. Tapi dalam Mm-mm. lingkup lokalisasi di Gunung Kidul saja atau di DIY gitu. Jadi saya Mm-mm. batasi isunya itu misal isu agama, isu Mm-mm. isu agama, ras mungkin Bu, atau suku, atau konflik ekonomi, atau konflik yang lainnya gitu. Jadi saya hanya memberikan temanya, nanti anak-anak yang akan menggali kasusnya apa sih contoh kasusnya dari temanya yang saya Oke. berikan itu. Oke, diarahkan di apa lokal wisdom ya di Ya, konflik di internal di daerah Gunung Kidul ya. Jenengan ada di guru di Gunung Kidul. ya penempatan di Gunung Kidul. Sih saya aslinya Sleman, Ibu. Oke, aslinya Sleman. Artinya ketika jenengan mengambil, coba ambilkan kasus-kasus yang muncul di Gunung Kidul begitu, Betul. jenengan paham ya kasusnya ya. Nggih, Bu. Jangan Ya. jangan sampai jenengan nggak punya bekal dulu, harus punya Nggih. penggalian kasus dulu. Ya, Biasanya ya, ya. Betul, Bu. deadlock ya, artinya disuruh Mhm. mikir kasusnya apa nak meneng wae begitu. Maka jenengan harus punya
punya inisiatif untuk mulai. Nanti kasusnya ini, kasusnya itu sudah punya identifikasi. Nggih, nggih, siap Ibu. Oke, akan dilakukan pakai PJBL ya. Iya, nanti metodenya PJBL. Terus bagaimana jenengan apakah PJBL-nya itu sampai tuntas sampai ke 6 penilaian? sintak. Heeh. Semua sintak kan mestinya jenengan selesaikan. Nggih. Sampai Iya, Bu. jenengan Jadi di dalam sintak itu, semua sintak itu sebisa mungkin saya selesaikan, Bu. Mungkin eh, dalam jadwal itu mungkin ada karena 1 bulan maaf 1 minggu itu 2 kali pertemuan, jadi nanti mungkin Murah ya. ya insya Allah jika tidak ada kegiatan di sekolah gitu. Jadi dari pretest kemudian materi materi nanti bisa menggunakan media ajar seperti Canva atau Zep atau Mentimeter dan lainnya. Kemudian nanti saya berikan LKPD ini. Nah, LKPD ini yang nantinya outputnya adalah proyeknya mini seminar sosiologi dan apa tadi? Ya, puncak Karya temanya ilmiahnya atau tadi. Ya. puncaknya Ya. adalah seminar ya. Ya, betul. Ya, nanti mereka juga akan membuat ya paper itu tadi ya, Bu. Tapi tetap yang sesuai dengan temanya seperti itu, Bu. Luwes seneng peserta didik suruh bikin clipping loh, Mbak. Ya Mungkin kan ya juga bisa, Bu. Heeh. Ya, jadi dari kalau rencana saya itu seminarnya itu juga tetap menggunakan apa Canva atau PPT itu, Bu. Tapi nanti juga eh, apa hasil hard filenya mungkin juga bisa clipping atau apapun, tapi nanti ya juga melihat apa jadwal dan waktunya apakah cukup seperti itu, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Yang penting ada kegiatannya seminar, kemudian kalau bisa diikat dengan kegiatan yang nampaknya berupa apa tanya jawab, dialog atau pembuatan clipping atau dialog sapa biasanya sebagai puncak ya kegiatan itu. Ya, tapi kalau seminar nanti konsekuensinya harus ada kegiatan tambahan loh, Mbak. Seperti ini apa, Bu? Ya, kayak misalnya seminarnya kan berarti jenengan membutuhkan datangkan tenaga ahli atau apa ya. Biasanya kan kalau seminar kan ada tokohnya, siapa yang didatangkan untuk kegiatan sosialnya misalnya jenengan mendatangkan pelaku kekerasan di daerah Gunung Kidul apa di mana begitu kan harus ada tokoh rencananya seminarnya jenengan aja atau siapa? Kalau rencana saya itu saya dengan anak-anak saja, Bu. Jadi masih dalam lingkungan apa lingkup sekolah saja, Ibu. Jadi tidak Itu bisa menimbulkan wow dengan kegiatan yang umum atau biasa saja itu dengan desain sudah bisa ada wow-nya. Ada wow itu maksudnya kan pengennya anak itu kan puncak tema seminar itu kan sesuatu yang di luar kebiasaan gitu ya. Kalau mendatangkan tokoh atau mendatangkan pelaku atau aktor atau pelaku sejarah lah gitu, mereka kan ada sesuatu yang berbeda gitu untuk membedakan dengan kegiatan yang lain gimana? Boleh, Bu. Boleh, nanti coba saya pikirkan lagi, Bu, untuk mendesainnya agar bisa dimasukkan di dalam seminarnya itu ya, Bu. Jadi ada gestarnya gitu ya, Bu. Iya Jadi mereka juga betul ya. juga Iya. apa ya meningkat gitu ya untuk Mm-mm, mengerjakan ini. ilmunya, Oke, Bu. semangatnya. Siap-siap, makasih. Tapi itu ada konsekuensi atau kalau bisa dibicarakan mungkin tokoh-tokoh orang tua siswa yang bisa diajak aja gitu kan mengurangi anggaran atau
Oh Karena ya, betul. ya, oke, gitu ya. Karena Oke, siap Ibu. penting juga wow-nya itu penting, tapi pengennya yang berbiaya rendah, piye carane mendesain jenengan. Ya, oke. Betul, Bu. Siap, siap, Bu. Baik ya. Nanti ditunggu eh, apa namanya rencananya seperti apa nanti untuk membuat kegiatan yang berbeda atau dinantikan oleh siswa. Terima kasih Mbak Erni sudah Iya, terima kasih menyampaikan Ibu. rencananya ya, membuat kelas praktis atau kelas praktik baik ya, membuat seminar atau kelas aktivitas itu di tempatnya. Bagaimana dengan yang lain? Apakah rencana-rencananya masih bergulat di dalam pemikiran atau sudah mewujud? Ayo kanca-kancane piye ki Pak Hasim, renek sing ngomong ki. Wis do oke kan semua toh? Ibu. Iya, Mas Ali piye? Mas Ali, Kalau saya rencananya. ingin menulis tentang pencegahan kehamilan di luar pernikahan, Bu. Mm-mm. Untuk Jenengan targetnya, punya desain gimana rencana? ya kalau untuk targetnya sendiri itu anak-anak SMA, Bu, atau remaja. Mm-mm. Jadi nanti saya rencananya akan bekerja sama dengan penyuluh agama dan penyuluh Mm-mm. kesehatan di puskesmas, Bu, untuk mengadakan Mm-mm. kayak seminar. Itu plan pertama, Bu. Mm-mm. Kendalanya setelah dipikir-pikir apa? Yang Belum ada sih Bu kalau untuk terkait Mm-mm. kendala. Kalau mungkin saat ini masih mencari-cari sekolah Mm-mm. yang mau saya jadikan objek untuk melakukan seminar ini, Bu. Oke, bareng sekolah wes ketemu, engko terus segera dipikirkan rencana topiknya ya Mas. Nggih, Bu. Kira-kira mau ngomong tentang apa, desainnya seperti apa, mau berupa dialogis atau monolog ya. Eh, apakah eh, ada apa ya, bagaimana kontak dengan para siswanya, apakah mereka boleh curhat sesukanya atau gimana, nanti segera dipikirkan rencana acaranya. Ibu, kalau untuk plan keduanya, mungkin saya Mm-mm. akan memanfaatkan media sosial. Kebetulan Mm-mm. sebelumnya saya suka ngonten, Bu. Kebetulan, nah Mm-mm. itu saya bisa memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan terkait bahaya-bahaya terkait kehamilan di luar pernikahan seperti itu, Bu. Oke, media sosial yang familiar kan jenengan apa? IG apa? TikTok, Bu, kebetulan. Oke, sudah punya pengalaman pakai TikTok dan eh, sudah dicoba ya, jangkauannya cukup luas, viewernya juga banyak gitu ya. Nanti tinggal dikombinasikan antara jenengan mau seminar di sekolah ya. Tadi apa sih tadi? Pencegahan kehamilan di luar Kegiatan pernikahan, Bu, ya ya. seminar atau pencegahan kehamilan dengan itu nanti nggak bukan kegiatan yang bareng. Bisa saya eh, jalan bersama, Bu, nanti sambil ngonten juga. Oke. Mm-mm. Berarti di dalam kegiatan agenda yang dengan apa tadi, penyuluhan tadi juga sudah seminarnya, TikToknya sudah siap juga. Insya Allah siap, Bu. Mm-mm. Saya kemarin juga sudah berkomunikasi dengan penyuluh yang ada di kantor KUA Mm-mm. terkait proyek saya rencananya Mm-mm. dan didukung memang karena ada di apa namanya dari program penyuluh sendiri ada program bimbingan remaja seperti itu, Bu. Hmm. Dan itu masuk ke lokus sasaran jenengan ya. Ya, Bu, betul. Oke, baik. Ya, jadi ngiras-ngirus, tusinya jalan, juga proyek jenengan juga bisa masuk begitu ya Mas ya. Nggih, Bu. Heeh, jadi smart gitu ya. Oke, ya, oke. Semoga nanti kegiatannya berjalan dengan baik dan juga jangan lupa untuk dilakukan penilaian atau evaluasi kegiatan, apakah berjalan dengan baik atau kurangnya apa.
persiapannya ya dan evaluasinya juga jenengan nanti harus ada pengukurannya. Jadi apakah berupa testimoni atau berupa apa gitu ya tanggapan atau dari sosial tadi, media sosial tadi, welcome masyarakat itu bagus. Pokoknya feedbacknya harus harus terlihat. Nggih, Bu, siap, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Apakah masih ada yang mau menyampaikan? Tidak ada? Saya Bu Ya, Idham. ya silakan, Ya Mas saya Idam. niatnya rancangan aktualisasi itu bimbingan perkawinan online Bu melalui platform Zoom Bu. Niatnya, Iya Bu, begitu. jadinya piye? Jadi yang awalnya bimbingan perkawinan itu tatap muka, ini kita layanan digitalisasi kita lakukan online Bu melalui media platform Zoom, begitu Bu. Oke, pakai platform Zoom untuk digitalisasi. Apa itu? Hah? Oh, alhamdulillah. Makasih ya. Pakai platform digital. Iya Bu, benar. Nah, untuk jenengan platformnya sendiri sudah memilih apa, memutuskan platform digitalnya pakai apa? Pakai Zoom Bu. Zoom. Zoom. Iya Bu. Zoom itu berarti lo jenengan nanti anunya apa namanya, evaluasinya cuman bisa real time ya, nggak bisa diulang atau dibaca lagi ya kalau Zoom ya. Bisa dipublish secara umum nggak hasil record Zoom-nya? Bisa Bu. Jenengan topiknya mau ambil apa sih? Tentang bimbingan perkawinan Bu, secara online. Bimbingan perkawinan online Ya. pakai Zoom. Zoom. Terus pada saat yang ditentukan, chattingnya datang lewat Zoom itu melakukan perkawinan apa bimbingan perkawinan online. Bu. Oke. Terus untuk kriteria penilaiannya apa yang harus ada di Zoom itu? Apa kalau kalau template website kan dinilai websitenya, kemudian keabsahannya atau kelengkapan fiturnya. Tapi kalau Zoom itu berarti materinya, isi materi Zoom-nya yang jenengan nilai. Kalau materinya nanti disampaikan oleh yang melakukan bimbingan perkawinannya, Ibu. Itu yang melakukan bimbingan pernikahan online-nya itu sudah dibekali dulu. Nanti pernikahannya isinya ini. Itu ada pelatihannya Bu. Sebelumnya ada pelatihan bimbingan perkawinan begitu Bu. Jadi bukan sembarangan orang, tapi yang sudah memiliki sertifikat dalam melakukan bimbingan perkawinan begitu Ibu. Oke. Nanti jenengan melakukan evaluasi nggak penilaian melalui Zoom itu, di Zoom itu, bahwa ini tidak sesuai kriteria, ini sesuai untuk menyaring hal-hal yang tidak diinginkan seperti apa. Kalau misalnya tidak seperti yang jenengan harapkan, Zoom itu begitu gimana caranya? Paling nanti di akhir ada timbal balik Bu dari peserta gitu Bu. Oh, oke. Sudah paham nggak dengan materi yang disampaikan lewat Zoom itu begitu ya?
Iya Ibu. Oke. Yang melakukan feedback chattingnya. Iya Bu, catinnya calon pengantin. Oke, oke. Zoom itu dilakukan berapa sih lama penyuluhan pernikahan itu? Eh, itu seharusnya memang hari-hari Bu, ada lima Hmm, lima lima materi, masih materi itu hmm. Itu peraturannya Bu. harus diikuti semua atau boleh mengikuti sekali Zoom saja? Selayaknya semuanya harus diikuti Bu. Hmm, Tapi yang terjadi kondisi lapangan itu hanya 1 jam, 2 jam begitu udah selesai Bu, dirangkum materinya yang hmm. 5 tadi. Kalau pakai Zoom kenapa nggak bisa? Cuman sekali Zoom aja, kenapa kali-kali? Bisa Bu? Nanti kalau pakai Zoom juga dimampatkan begitu, dipersingkat gitu, cuman sekali saja bisa. Iya Bu, begitu Bu. Oke, tapi yang penting ada kalau misalnya manual yang datang itu apa bukti kehadirannya? Eh, Absen? Enggak. iya, nanti ada langsung diberikan sertifikat bimbing Bu kalau dia Oh, sudah nah kalau sudah. Zoom berarti bisa sertifikatnya bisa pakai kayak kita sertifikat online gitu. Iya Bu, nanti dikirimkan melalui WhatsApp pribadi masing-masing setelah mengikuti bimbing Hmm, online itu Bu. itu baru tempat jenengan apa sudah banyak KUA lain yang melakukan itu? Saya kalau di tempat lain saya kurang paham Bu. Ini Mm-mm. di tempat saya karena kondisinya banyak calon pengantin itu yang sulit untuk libur Bu karena karyawan swasta kerja di Mm-mm. pabrik dan juga mungkin terkendala di jarak begitu Bu. Dan itu sertifikatnya diakui sama dengan sertifikat yang lain ketika tidak online. Yang Iya Bu, pembimbingan diakui Bu, online juga diakui. diakui Bu. Oke, jangan-jangan terus batal demi hukum gitu. Enggak Bu, Hmm. diakui Bu. Oke, oke lah kalau begitu ya. Ini terobosan baru ya, bisa dilakukan penyuluhannya atau pembekalan chattingnya lewat Zoom ya. Lewat Zoom-nya kameranya harus on tapi ya. Kalau dia di samping apa-apain gitu gimana? Iya Bu, harus on Bu, harus on. Baik-baik ya. Oke, menarik ya. Nanti kemungkinan ini akan banyak ditanya loh Mas oleh penguji ya. Nanti siap-siap ya. Bu, benar-benar. Iya ya, Diskusin karena Bu, ini apakah di rancangan ini atau mau ganti di jangan ganti. Udah bimbingan keberapa kok mau ganti ini sudah final loh. Iya, siap, siap. Oke oke. Bu. Jadi siap-siap aja nanti siap dengan berbagai pertanyaan karena Tapi ini nggak lulus nggak ada ya Bu? dalam Ada nggak yang nggak lulus nanti Bu? oh nggak ada yang nggak lulus ya. Paling paling hanya ditunda-tunda sebentar lah. Amin, amin. Iya, oke ya. Tapi kalau yang apa? Yang kreatif, yang inovatif begini malah lulusnya cepet kok, Mas. Amin. Itu. Iya, terobosan baru ya. Semoga nanti bisa membuat penjelasannya dengan baik di PowerPoint-nya ya. Bisa menjelaskan apa yang jenengan maksudkan. Siap Ibu. Baik, ya terima kasih. Makasih ya Bu. Oke, rancangannya sudah mewujud. Ya, sudah nampak. Oke, teman yang lain ada lagi yang mau menyampaikan, memberi kejutan lagi? Hal-hal yang Mungkin saya, Bu. dalam Mbak Saya coba deh, Fauzia. Bu. Iya, Nggih. Mbak Fauzia. Jadi saya latar belakangnya sebagai guru geografi. Guru geografi. Nggih. Di Hendak mengajukan MTS apa MA?
MAN 2 Wonosobo, Bu. Oke, Mandua. Oke. Jadi saya ingin mengajukan judul pemanfaatan website Masina Madrasah Siaga Bencana dalam pembelajaran geografi kelas 11 sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan siswa MAN 2 Wonosobo. Jadi Oke. nanti saya ini sudah dalam tahap merancang websitenya, Bu, tinggal memasukkan konten-konten. Jadi nanti ada beberapa menu begitu, beranda, materi terkait dasar-dasar mitigasi bencana, kemudian terkait ancaman bencana yang terdapat di Kabupaten Wonosobo, lalu ada petanya juga dan beberapa menu lain yang terkait lah, Bu. Jadi nanti siswa itu bisa mengakses untuk literasi digitalnya melalui HP. Gitu. Nanti rencananya dalam penerapannya saya ingin menerapkan discovery learning. Gitu. Ya, discovery learning ya, belajar sendiri ya. Tapi saya tetap memantau, mengarahkan juga di dalam kelas. Gitu. Oke, ya, Jadi pakai di dalam peta bencana, rencana nanti saya kesiapsiagaan masukkan bencana. di Oke, nanti yang perlu dipikirkan diperkaya isiannya, ada teorinya, ada konsepnya, ada mungkin permainannya atau kuis-kuisnya, simulasi gitu. ya simulasi bencana, kemudian ada kuisnya atau ada evaluasi sumatifnya, formatifnya, begitu. Ada bisa sempat, tolong dimasukkan rakitan sidik-sidik, tapi yang penting komplit dulu isiannya. Jadi jangan kalau nanti kita pakainya website ya, kesiapsiagaan bencana, jadi ada berbagai ajang atau khasanah yang bisa dilihat, tidak hanya jadi bacaan, artikel kearifan lokal terkait bencana nanti juga bisa. Siswa mungkin bisa menitipkan ke guru untuk di-uploadkan ke website. Oh, itu tidak hanya dari gurunya, tapi sumbernya bisa dari siswa. Saged dari juga kan ada ekstra jurnalistik di sini, Bu. Jadi mungkin nanti ada lebih bagus lagi ya. Ada klub jadi jurnalistik Iya, jadi resource-nya atau bacaannya tidak hanya dari gurunya. Tak pikir yang nyari gurunya mapelnya, tapi ternyata bisa juga itu dari untuk yang untuk yang materi intinya dari guru mapel, tapi untuk yang artikel-artikel relevan mungkin biar bisa untuk objek bacaan bisa dari siswa maupun guru yang satu MGMP gitu. Iya, artinya kalau bacaan itu resource-nya dari siswa, ratingnya juga tingkatan pembacaannya bisa naik juga kan siswa. Karena dia merasa ikut berkontribusi. Oke. Baik, terima kasih. Nanti jangan lupa kalau sudah jadi websitenya secara reguler untuk di-maintain ya. Misalnya bisa jadi isiannya itu bagus, tapi karena sering tidak diturunkan, naikkan atau diganti-ganti gitu, orang jadi boring ya. Misalnya 3 bulan bacanya itu terus anggur buka website isinya itu. Makanya jenengan paling tidak sebulan sekali harus siap untuk mengganti kontennya. Nah, harapannya nanti kan tidak hanya untuk lacar ini, tapi untuk kontinu berikutnya. Jadi sudah mulai disiapkan untuk periode sesi kedua atau bulan kedua nanti nulis apa lagi begitu. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira teman-teman sudah yang lain sama. Saya kira tak anggap sudah berprogres dengan baik, kecuali yang tidak ya. Ada yang tidak? Semua nggak ada ya? Semuanya berprogres ya? Pengen lulus lacar semua kan? Pengen, Bu. Iya, pengen dang rampung ya, dang rampung, dang wes begitu ya, dan ganti proyek yang lain. Baik, makanya teman-teman jangan capek-capek untuk mulai menulis dan mulai membuat rancangan kira-kira PowerPoint-nya seperti apa, instrumennya seperti apa, dan jangan lupa nanti yang dilihat itu adalah RA-nya, rancangannya atau tulisannya. Jadi dibikin yang sesempurna mungkin ya. Baik. Saya kira itu Bapak Ibu untuk teman-teman
silahkan dilanjutkan untuk tulisannya. Nanti suatu saat kita masih bertemu lagi dalam seminar dan dalam aktualisasi. Ya, semoga nanti selesai semua atau lancar maksud yang diharapkan seperti yang diinginkan teman-teman semuanya. Saya kira dari saya cukup. Ada panitia yang di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada bisa ditutup oleh Pak Ketua jadi wakili atau siapa yang Nggih. mewakili. Ya diakhiri, monggo. Nggih, terima Iya, kasih kepada Bu Lili bagiannya Pak telah Asim. memberikan arahan terkait dengan eh, baik itu rancangan aktualisasi dan memberikan gambaran yang utuh sehingga kami harus mulai nyicil biar lulus lebih awal. Enggak, Terima harus kasih Bu bulan untuk nulis. Nggih. Terima kasih atas bimbingan dan materinya di agenda 2 ini. Semoga kami diberi umur panjang untuk bertemu panjenengan dan Amin, amin. menimba ilmu lagi dengan panjenengan. Dan kami Angkatan 49 mengucapkan terima kasih atas segala yang dicurahkan. Dan Alhamdulillah teman-teman nggak jadi pulang sore, nggak jadi pulang maghrib. Sebenarnya toh pulang maghrib atau sore nggak ada yang nunggu kan ya di rumah. Masih banyak yang jomblo. Terima Anda kasih Bu masih Lili muda-muda, untuk nggih. nggih, kegiatan hari ini dan alhamdulillah agenda pada siang hari ini sampai sore sudah selesai dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat, nggih. wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih Lili. Bu. Terima kasih banyak Terima Bu. kasih banyak Bu Lili. Terima kasih. Kukut, kukut.